Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Ta'ala mengatakan dalam sabda kami melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita selesai dari bab yang kedua, itu baru tauhid. Hari ini masuk di bab yang ketiga. Katanya mau sabri, tapi ini tentang kesabaran. Pahalanya kewajiban itu apa yang wajib dilaksanakan, terus apa pahalanya orang yang sabar. As-sabr, sabar itu menahan diri, dari atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjauhi larangan, karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berat bagi nafsu, untuk nafsu manusia. Maka awalnya harus sabar. Sabar apa? Ketika merasa keberatan, orangnya merasa berat mengeluarkan atau menahan dirinya dari makanan, minuman, dari sampai maghrib. Padahal dia itu bisa masuk di rumah, makan, minum, terus keluar di depan semua orang dan bahkan dia puasa. Tapi dia walaupun sendirian masih tahan melawan hawa nafsu. Kalau orang itu masuk rumahnya, istrinya lagi masak, Masya Allah itu bau aroma masakannya, tapi orangnya tahan. Padahal Nabi itu menahan hawa nafsunya, menahan sukan hawa nafsu untuk makan, tapi tidak mau makan. Berarti dia menahan hawa nafsunya. Tujuannya apa? Kamu menahan hawa nafsu. Tujuan itu kan menjalankan perintahnya Allah. Menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya, nafsunya itu dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan, sesuatu yang haram. Senang orangnya melihat hawa nafsu kan tertarik, tapi dia selalu menahan hawa nafsu untuk menahan. Yang ketiga, menahan nafsunya ketika orang itu kan kena musibah. Artinya menahan apa? Sabar, tidak merasa orang itu kan tidak marah. Kenapa saya hanya saya yang kena musibah? Apa yang saya lakukan? Tahu bahwasanya apa yang terjadi itu semuanya takdirnya Allah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Harus kamu punya sifat sabar. Wasabiru, artinya ada sebagian mengatakan bantulah orang lain untuk sabar. Jadi sabar untuk diri kamu sendiri. Sabiru, bantulah orang lain supaya apa? Sabar kalau kamu ingat musibah, kamu yang menjalankan perintahnya Allah SWT. Sabiru, merintahkan atau membantu orang lain ketika dia kena musibah, kamu datang membantu dia dalam kesabaran. Takdirnya Allah itu lebih baik. Kamu membantu dia atau meringankan musibah, atau membantu dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Rabitu itu apa? Dari kata apa itu mengikat. Berarti mengikat diri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji, memberikan ujian bisyai'in minal khawfi, dengan sebagian atau sedikit dari takut. Dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu takut. Takut apa? Takut hidup, takut jadi fakir miskin, takut semuanya takut. Waljur, kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang ujian dengan apa? Karena tidak ada makanan, tidak ada uang yang bisa mencukupi dirinya sendiri. Itu namanya ujian. Wanaqsin minal amwal, uji orangnya adalah apa? Kekurangan harta, tidak cukup. Hidup setiap hari dia membutuhkan berapa? 100 hanya dapat berapa? 20.000. Maka merasa keuangan dia itu harganya masih kurang, tidak cukup. Itu namanya ujian dari Allah. Kamu tahan, kamu sabar. Artinya apa? Bukan artinya ya udah sabar seperti itu, jangan usaha, bukan. Artinya rezeki kamu ini tidak menghalangi kamu dari amalan-amalan yang baik. Orang yang tidak berusaha, tidak kerja, tapi setiap hari kerjanya keras, sudah berusaha, hasilnya sama. Hasil dari pekerjaan itu sedikit, tidak cukup. Walaupun orang itu merasa seperti itu, tapi yang tidak cukup ini tidak menghalangi dia dari taat, dari ibadah. Jadi orang itu sabar. Ada sebagian orang yang tak sabar. Kerja, dia merasa kalau saya kerja ini waktu selalu turun. Orang yang tak salah, apa? Harus penting kerja. Berarti ini 10 menit atau 20 menit ini bisa memberikan kamu hasil yang lebih baik? Tidak bisa. Kalau kamu tinggalkan amalan ini untuk melaksanakan ibadahnya, menjalankan kewajiban, berarti melawan hawa nafsu. Ini banyak orang yang begitu. Orang ini nggak sabar, nggak nunggu sampai selesai salat. Banyak pergi ya. Kalau pasti rezeki kamu pasti orangnya nunggu. Tapi kalau tidak rezekinya, walaupun kamu tinggalkan salat untuk jual untuk dia, akhirnya orang nggak jadi nikah. Kan namanya rezeki kamu. Wanaqsin minal amwal, kurangan dari hartanya. Wal anfusi, kurangan dari keluarganya, kurang dari jiwa-jiwa. Atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dari keluarga. Al-thamarat, buah-buahan. Itu bukan apa? Buah-buahan atau hasil tanaman, hasil usaha kamu. Terus ujian itu semuanya yang menang siapa? Wabashir as-sabirin. Orang yang menang dalam ujian itu semua itu hanya orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Karena dia menang. Menang kenapa? Karena dia tahu apa saja yang terjadi itu semuanya dari Allah. Usaha kamu sudah kamu jalankan. Berarti kamu kerja,
kamu menjaga keluarga kamu dengan baik, ada yang sakit kamu dari bawah ke rumah sakit sudah melaksanakan usaha kamu itu semua, meninggal orang. Oh karena itu kamu sudah kerja keras dari pagi sampai sore, ternyata tidak dapat sesuatu. Oh mana rezekinya? Berarti itu namanya ujian dari Allah. Kadang sebagian hari itu, sebagian waktu kamu nggak kerja sama sekali, tapi rezekinya banyak. Itu apa? Karena rezeki itu hanya ada sebab yang membagikan rezeki itu Allah. Bukan bekerja. Kerja itu hanya sebab aja. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Hanya yang diberikan pahalanya sempurna tanpa ada hisab hanya orang yang bersabar. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang diberikan pahalanya itu sempurna tanpa ada hisab, orang yang bersabar, orang bersabar. Kenapa? Karena dia tahu itulah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar kenapa? Menjalankan taat, menjalankan ibadahnya, menjalankan semua kewajiban-kewajiban dia. Kenapa? Karena dia tahu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dia jalankan. Jadi orang yang ikhlas karena dia menjalankan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sabar. Orang itu kan menahan diri dari hal-hal yang haram bukan karena takut di penjara, bukan karena takut dari dilihat dari orang lain, karena dia tinggalkan itu semuanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, maka dia itu menjauhi diri, bisa melaksanakan haram tapi dia menjauhi, tidak mau. Walaupun dia sendirian, tidak ada orang yang lihat sama sekali, orang itu bisa tahan. Berarti orang itu imannya kepada Allah SWT kuat. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dhalika lamin 'azmi al-umur. Orang itu yang sabar terus mengampuni orang atau memaafkan. Orang yang sabar ketika kena musibah, ketika diuji dari orang lain, ketika dihinakan, ketika semua halangan, semua hal terjadi itu kan melawan dia, dihinakan dari orang. Tapi orang itu tetap memaafkan. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmi al-umur. Sesungguhnya hal seperti itu termasuk keadaan yang paling penting. Termasuk keadaan orang itu yang terbaik. Kenapa? Orang itu bisa tahan sabar. Dalam sabar itu bukan sabar karena apa namanya tahan tidak mau melihat itu, tahan sabar juga maafkan. Berarti orang yang punya sifat seperti ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena sabar itu tidak mengakibatkan sesuatu yang jelek. Kadang orangnya sabar. Pertama kali orang sabar, kedua sabar, tiga sabar, sampai penuh. Kenapa? Karena dia tidak maafkan. Berarti dari yang pertama, marah yang pertama itu masih ada, disimpan. Yang kedua simpan lagi, ketiga simpan, akhirnya belum dapat. Kalau orang ini sabar, ketika dia sabar, dia lupa maafkan. Bisa dihinakan, tahan, sabar. Kenapa? Terus karena yang sebelumnya itu walaupun berapa kali itu kan dihinakan orangnya,
Jadi orang ini memang luar biasa. Karena dia setiap hari itu kan terjadi kesalahan, terjadi kegunaan, terjadi bukan musibah, dia tahan terus juga. Jadi orang kan yang luar biasa. Tapi kalau orang itu hanya sabar aja, tadi tidak maafkan. Nah, dia membutuhkan satu kali dah buatkan semua. Qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Ista'inu bis-sabri. Bantulah diri kalian. Kenapa? Dan sabar. Kamu istiqamah. Berarti dalam istiqamah itu kan harus ada bantuan. Mau istiqamah itu bantulah diri kamu. Kenapa? Sabar untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa? Sabar itu yang pertama itu rasanya enak. Kenapa? Akan melawan hawa nafsu. Tapi akibatnya senang, akibatnya baik. Ista'inu bis-sabri, dengan sabar pertama. Kemudian salat. Bantulah diri kamu itu dengan apa? Sabar, kemudian salat. Punya masalah? Buat kenapa? Karena semua yang terjadi di dunia ini kan semuanya dari Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah SWT. Kita kadang itu kalau datang mengeluh sama orang, kenapa keluar ini, kenapa kita tidak bicarakan dengan Allah SWT? Punya masalah, datang salah dia. Nah, masih juga Allah saat ini masalah ini, punya masalah ini, rezekinya nggak cukup ini. Kenapa? Karena Allah yang bisa merubah itu semua. Allah yang bisa merubah itu. Kalau manusia itu kan tidak bisa merubah sesuatu. Karena mungkin kamu datang mengeluh sama orang, akhirnya orangnya merasa bosan. Orang ini selalu orang bertahan, orang tidak sabar. Padahal kamu sudah sabar, sudah lama sabar terus itu sudah mau putus ini. Tapi kamu tidak merasa. Maka yang lebih bagus itu dilakukan kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang yang sabar. Bersama mereka dengan apa? Dengan bantuannya, dengan memudahkan kesabaran mudah sabar. Kenapa? Karena Allah SWT selalu membantu mereka dalam kesabaran. Maka Allah SWT memudahkan beban. Yang dulu rasanya baik, sekarang ringan. Ringan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang ini akan mungkin mau mendekatkan dunia kepada Allah. Benar, orang itu kan jujur, mau istiqamah, salat. Tapi karena orang itu kan selalu mengakhiri diri, menjalankan ibadahnya, melaksanakan salat dengan baik, banyak gangguan, banyak godaannya, tapi orang itu tetap menjaga salatnya. Maka Allah SWT melihat orang ini benar-benar itu menjaga ibadahnya, tapi orang itu masih merasa sulit, merasa sakit, merasa berat. Maka Allah SWT memberikan dia kemudahan dalam jadi hatinya yang senang dengan ibadah. Kalau hatinya senang, maka beban yang ada di dalam hatinya itu sudah mulai ringan. Dalam bilang sudah mulai merasakan cinta. Sampai orang itu sudah
Jadi kesenangan itu kan hanya beribadah saja. Akhirnya dulu salat itu kan berat, sekarang orangnya kalau nggak salat itu berat. Dulu itu berat, iya. Kenapa? Karena sudah membiasakan diri selalu doa. Karena itu sering kita mengulangi dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena dalam ibadah kita itu masih ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Rasulullah, Allahumma a'inni, doanya Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita selalu minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak bisa istiqamah kalau Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lam ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Kalian diuji atau dicoba kesabaran kalian. Hatta na'lam al-mujahidin, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang namanya mujahid, orang yang bermujahid. Berarti Allah tidak tahu, bukan? Allah Subhanahu wa taala tahu. Cuman ujian itu untuk menampakkan orang yang benar-benar itu mau berusaha. Orang itu yang benar-benar itu kan membutuhkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diberikan bukti siapa orang itu yang benar-benar itu mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita punya pabrik, banyak orang datang semua kerja muncul, ya. Diberikan apa? Ujian. Dicoba. Siapa yang benar? Siapa yang hanya main-main? Diberikan apa? Pekerjaan yang keras. Ya, orang yang tahan, orang yang sabar. Kenapa? Karena namanya pabrik itu pun harus tahan, harus kerja keras. Ketika orang itu kan mulai itu merasa berat, oh saya nggak bisa ini, berarti orang itu tidak benar-benar. Maka kita milih siapa? Orang yang masih tahan. Maka dia menambahkan kesabaran dia. Berarti orang ini benar-benar apa? Mau kerja. Gajinya sedikit, nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting saya mau kerja, mau dapat gaji. Karena saya membutuhkan. Makanya hatta na'lam al-mujahidin minkum as-sabirin. Ya, apa yang perjuangannya besar sama orang yang selalu sabar. Katanya wal ayatu bil amri bis-sabri wa bayani fadlihi qudiyatun ma'ruf. Ayat tentang kesabaran, kemuliaan, sabar banyak sekali yang dalam Al-Quran. Dia dari hadisnya وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور والصدقة نوران والصبر ضياء القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يقول فبائع نفسه فمعرضها أو مدركها. dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu apa? Separuhnya iman atau sebagian dari iman. Karena katanya syatr itu bisa artinya setengah, separuhnya, bisa artinya sebagian. At-tuhur, kebersihan.
Itu sebagian dari iman. Kenapa? Baik itu kan kebersihan secara zahir untuk ibadahnya, untuk salat, kan syarat itu kan harus apa? Harus bersih. Berarti orang yang memperhatikan kebersihan itu bukti bahwasanya itu betul karena dia memperhatikan ibadahnya, memperhatikan salat. Orang yang memperhatikan salat berarti orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu perintah Allah, wajib ibadah. Maka dia memperhatikan. Kalau dia memperhatikan salat, pasti dia memperhatikan suci, taharat suci, kebersihan. Al-tuhuru syatrul iman, sebagian dari iman. Kemudian, alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan amalan baik. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, zikir dan melalui mizan, memenuhi apa? Timbangan amalan. Kenapa? Timbangan amalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala yang besar. Karena timbangan akhirat beda dengan timbangan dunia. Timbangan dunia kita mau beli apa, buah-buahan itu kan tidak satu dua. Kalau timbangan akhirat, walaupun satu kebaikan bukan ada kebaikan. Kalau timbangan dunia ini hanya letakkan ini kesulitan di atasnya, ada pernah berapa? Terlalu benar. Tapi kalau timbangan akhirat hanya satu kali tasbih aja itu lebih, maka jadi pengaruh yang besar. Karena itu dalam hadis Rasul, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu bisa memenuhi alhamdulillah kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati. Zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya itu bisa memenuhi, menutup antara langit dan bumi. Tapi sesuai amalan itu atau zikir ini sesuai apa? Sesuai keadaan orang. Ada orang itu alhamdulillah, orang yang tidak mikir apa yang dia lakukan, kita katakan karena zikir, walaupun kamu tidak mikir, tidak fokus ketika zikir, ketika yang kamu menggerakkan lidahnya dengan adab itu sudah ada paham, tidak ada paham. Tapi kalau orang yang bukan ketika membaca adab, lidahnya itu bukan khusyuk, dia fokus untuk zikir, maka jadi pengaruhnya jadi lebih besar. Aslinya juga lebih besar. Alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh, bisa memenuhi itu di antara langit sama bumi. Wassalatu, salat itu cahaya berkurang yang mensinarkan, mencahayakan kehidupannya, mencahayakan akhirat. Jadi salat itu menyebabkan orang itu kan ada cahaya sampai kelihatan di mukanya orang yang ahli salat itu, walaupun orangnya itu tapi wajah itu ada cahaya. Cahaya itu orang yang tidak salat itu kelihatan, orang yang tidak bisa melihat itu siapa? Orang yang punya cahaya. Karena kita tidak tahu gelap kecuali dari mana? Dari cahaya. Oh, tempat itu gelap. Kenapa? Karena kita ini Wassalam dulu, itu kan cahaya berkurang. Cahaya itu kan dalam kuburannya, dalam kuburannya, datang di akhirat, kubur itu kan orang itu punya cahaya.
Wassadaqatu burhan, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat itu bukti bahwasanya orang ini beriman. Kenapa? Karena dia takut, dia orang itu kan tidak takut fakir miskin. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya fakir miskin bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kamu keluarkan tidak bisa menjadikan kamu fakir. Apa saja yang kamu simpan tidak bisa menjadikan kamu kaya. Yang menjadikan kaya atau fakir itu Allah Subhanahu wa taala. Harta ini cuma apa? Hanya kertas biasa. Kalau Allah menjatuhkan uangnya, uang itu berapa uangnya? Triliunan uang satu. Kalau uangnya satu triliun jadi harganya berapa? 1 juta. Kalau yang seperti yang terjadi di tahun berapa? Bank seperti saham-saham ketika jatuh itu semuanya 2000 orang punya uang banyak, besoknya nol, nggak ada. Banyak orang mati, siapa meninggal itu apa? Dulunya kaya, punya mobil, punya ini, sekarang nol. Rekeningnya nggak ada. Bisa. Tapi orang itu kan tidak takut. Orang yang suka sedekah itu orangnya itu yakin yang ada Allah berbuat. Kata Rasulullah SAW, ketika mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan pemberian yang diberikan kepada orang lain, besar sekali. Sampai satu orang datang kepada kaum. Kenapa? Karena Allah karena Rasulullah memberikan dia kambing yang tidak bisa dihitung. Itu benar. Dia kan di gunung, melihat kita di dua gunung di antara dua gunung itu kambing dengan kambing. Maka orang itu enak. Kambing dengan kambing. Suka itu, ambil semuanya. Maka orang itu datang ke kabilahnya, kaumnya. Datanglah masuk Islam. Kenapa? Saya ketemu orang Muhammad itu memberikan pemberian yang orang itu kan tidak takut fakir miskin. Yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Memberikan itu dia tidak takut. Rasulullah kenapa? Karena sudah yakin. Rezeki itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seperti apa? Seperti seorang anak kecil, bapaknya itu memberikan dia uang saja. Terus anak itu bapaknya bilang, uang itu kasih anak itu. Kenapa? Karena anak itu yakin uang saya ini saya dapat dari mana? Tapi berarti orang itu banyak duit, banyak uang. Kenapa? Karena anak kecil itu yang punya kuat sama bapak. Apa saja yang dia minta kasih, minta jajan kasih. Berarti anak kecil itu tahu keyakinannya di mana? Di bapak. Tanya, habis itu banyak sekali. Mana bapaknya nggak punya uang? Tapi karena anak ketika minta bapaknya kasih, maka anak itu melihat bapaknya orang yang paling kaya. Orang yang mengeluarkan seperti itu bukti bahwasanya orang itu tidak takut. Jadi sebaliknya orang itu yang
Takut apa? Takut jadi miskin. Berarti keyakinan dia itu di harta, bukan keyakinan yang Allah SWT. Harta masih ada, saya kaya. Betul. Berarti merasa kekayaan di mana? Di harta yang dia. Wasabru dhiya'u. Sabar itu cahaya bagi orang mukmin, mensinarkan kehidupan. Kenapa? Setiap kali dia kena musibah atau sesuatu, ingat bahwasanya musibah ini apa dari Allah Subhanahu wa taala, ujian, maka dia salah. Akhirnya jadi apa? Jadi akibatnya baik. Kenapa? Al-Quran hujjatun laka aw 'alaik. Quran yang kamu baca setiap hari itu jadi hujjah, bukti. Bukti apa? Untuk kamu dengan baik, atau jadi bukti atas kamu karena kamu tidak menjalankan dengan baik. Membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT mengharamkan riba. Tapi orangnya makan riba. Tapi orangnya tetap setiap hari baca Quran. Maka datang di hari kiamat nanti Al-Quran ini jadi saksi bahwasanya kamu orang yang bohong dan tidak benar. Kenapa? Setiap hari membaca Al-Quran mengharamkan riba. Tapi kamu mana yang kamu baca? Tidak. Berarti ketika kamu baca, kamu hanya membaca hurufnya saja, tidak memahami. Atau jadi hujjah, bukti untuk kamu bahwasanya orang ini benar-benar dia mengamalkan Al-Quran. Sampai ada sebuah riwayat ketika orang itu diletakkan dalam kuburan, Al-Quran berdiri melarang malaikat untuk menyiksa orang. Kenapa? Karena orang itu kan selalu bangun malam untuk dengan saya membaca Quran. Jadi kemana? Dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu yang membantu, membela. Kemudian Rasulullah mengatakan kullu nasi, setiap manusia itu setiap hari keluar. Yakhdu kadang. Kadang itu ad-dhahabu bis-salat. Kalau ini pagi. Setiap orang keluar, setiap hari keluar. Kullu nasir, setiap manusia itu kan setiap hari keluar. Taba'i'un nafsahu. Maka semua orang menjual. Menjual atau membeli. Karena baik bisa digunakan untuk dua-duanya. Jual atau beli. Taba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mu'min. Taba'i'un nafsahu, membelikan dirinya, karena dia itu membelikan dirinya maka membebaskan, famu'tiquha, karena dia menjual dirinya. Jual dirinya untuk siapa? Kalau menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu membebaskan dirinya dari akhirat. Atau berdoa atau mencelakakan diri. Kenapa? Karena dia menjualkan dirinya untuk siapa? Untuk haram. Maka setiap orang itu kan setiap hari keluar, apa yang dia lakukan? Kalau dia mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jual. Tapi kalau dia mengutamakan hawa nafsu, mengutamakan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu menghancurkan dirinya. Kenapa? Karena dia menjual. Harus kita lihat mana yang kita jual diri, mana kita serahkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
Salat dulu itu salat itu menyebabkan orang itu kan kayak salat itu mensinarkan menjadikan orang itu ada pada diri itu ada cahaya. Jadi cahaya dari dalam dari dirinya sendiri. Kalau dia itu hanya mensinarkan perjalanan hati. Berarti cahaya itu kan dari luar. Seperti kamu itu, lampu itu ada cahaya. Berarti dari mana? Dari dunia itu dibuatkan. Tapi yang kamu rasakan ini, itu dari mana? Namanya dia. Berarti lampu kan mengeluarkan cahaya. Ini menyebabkan apa? Mensinarkan tempat. Berarti kamu rasakan yang kamu lihat ini. Coba kamu bisa lihat itu lampunya apa ya? Kenapa? Karena cahaya itu kan kuat karena keluar dari dirinya. Tapi kalau sini itu hanya bekasnya. Jadi sabar itu dia akan menjelaskan perjalanan kamu itu akibat. Ketika kamu sabar baru dapat dilakukan akhir. Kadang-kadang orang kita akan sabar. Seorang merasa setelah selesai masalahnya dia menyesal. Saya nggak sabar. Kenapa? Karena baru kelihatan baru jelas itu seperti itu. Jadi kalau kamu tahan, kalau kamu sabar, jadi lebih baik. Ada lagi? Permintaan kalau kita sendiri yang diberikan mungkin kita jadi salah Ya. Kalau yang dibina kehormatan keluarga kita seperti istri, kehormatan kita melakukan kehormatan Allah itu saja. Harus kamu membela Sampai sama seperti yang dibina. Iya. Sabar. Itu untuk yang dihinakan itu diri apa atau salah satu keluarga. Yang pertama kalau kamu sabar, kalau yang dihinakan itu diri kamu sendiri, kamu bisa sabar terus maafkan.
sabar, tidak membalas orangnya, tidak dimarahi orangnya, terus lebih baik itu kan dimaafkan. Tapi kalau yang dihinakan bukan kita, tapi salah satu keluarga. Kewajiban kamu itu yang bakal itu apa? Harus kamu membela orang ini yang menghina, mengatakan, oh bahwa kamu apa sih? Tapi dalam pembelaan itu tetap kamu sabar, artinya tidak boleh melakukan sesuatu ini. Kamu wajib membela orang yang menggunakan itu, melawan orang ini yang lagi menggunakan. Jangan mengatakan seperti itu. Orang yang baik, orang yang ini itu wajib. Tapi dalam hal seperti itu, ketika kamu melawan orang lain, kamu tidak boleh memang. Artinya harus kamu sabar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia mau menggunakan istri saya, menggunakan Rasulullah itu menggunakan istri. Rasulullah itu kan ada yang mengatakan istrinya Rasulullah berzina. Istrinya Rasulullah. Tadi Rasulullah. Rasulullah itu kan selalu membela istri. Kenapa? Saya tak istri bilang saya tahu keadaan itu baik semua. Tahu keadaan itu istri. Berarti Rasulullah tidak mengatakan kalian bohong, kalian itu cuma kita istri itu kan yang saya tahu istri saya baik. Pernah bercerita apa marahin mereka gimana? Nah, sabar, sampai itu keputusan dari Allah Subhanahu. Tapi nanti masalah itu haknya orang itu yang membalas orangnya. Alhamdulillah, pada Masya Allah itu untuk apa itu? Tidak ucapan, kadang ketika ada orang itu yang subhanallah, arti itu memuji Allah. Kenapa? Karena Allah Taala menjadikan orangnya seperti itu. Oh, Masya Allah, supaya orang itu tidak kena air. Kalau kita sering, kalau subhanallah, Masya Allah. Kalau tidak itu astagfirullah. Kalau itu astagfirullah itu pentingnya kan orang artinya orang yang melakukan pikir yang disunahkan ketika terjadi ada pasti. Tidak, orang yang fokus tidak. Iya, itu namanya gitu. Mengingatkan dirinya, kita semuanya dirinya Allah. Kalau niatnya untuk menghinakan, wah, niatnya untuk menghinakan itu yang Islam. Kalau dia itu mengatakan naudzubillah min dzalik, dia benar-benar dia itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah kita dari amalan kita. Itu namanya doa.
Tapi doa ini bisa kamu mengucapkan itu kan dalam hati. Atau doa di depan orang tadi maksudnya itu benar-benar kamu doa Allah melindungi dari atau dari amalan-amalan yang tapi kadang jadi apa? Jadi tujuannya untuk menggunakan Allah itu. Allah itu artinya orangnya besar. Karena kalian yang kenapa kamu mengatakan Allah itu? Karena dia sesat. Berarti hanya orang itu mau mengatakan orang yang sesat. Tapi kalau dia dengan Allah itu namanya apa? Riba. Ada riba. Benda riba. Tapi tujuannya apa? Hanya doa. Itu doa dengan benar baik. Harus kamu berdoa. Allah kamu melindungi dia. Karena itu dalam hadis Nabi Sallallahu إذا كان اليوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قتله فليكن من صاع. Ketika kamu puasa ada orang yang mengganggu kamu, ada orang yang menggunakan kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Ini sah. Kalau kamu mengatakan ini sah, mengatakan untuk diri kamu sendiri berarti diucapkan dalam hati supaya apa? Mengingatkan diri kamu sedang puasa, jangan membiarkan pahala puasa kamu dengan apa? Dengan membalas orangnya. Ingat, berarti jadi ingatan untuk dirinya sendiri bahwasanya saya adalah puasa. Mengingatkan diri supaya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ada mengatakan dikatakan untuk orang supaya mengingatkan dia, saya bisa membela diri, saya bisa membalas kamu. Hanya yang menghalangi saya itu apa? Karena saya tidak mau memulai puasa saya. Supaya orang itu kan ada mengatakan berarti yang pertama diingatkan dirinya. Kalau orang meninggal terus ucapkan itu dalam hati. Orangnya nggak mau berhenti. Ucapkan. Jadi pertama kali saya diam bukan karena saya takut. Kedua saya diam bukan karena saya takut. Cuma saya apa? Nahan karena apa? Karena saya puasa. Jadi lebih dari itu saya tahan kalau bukan karena saya takut dari teman. Saya tidak membutuhkan puasa. Ya, kepada itu. Kita artinya kalau itu misal artinya dia saya puasa.